Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, belakangan jadi sorotan terkait usulan kebijakan KB vasektomi bagi penerima bantuan sosial, Bansos. Deddy Mulyadi mengusulkan hal itu lantaran dia prihatin melihat banyaknya keluarga yang tak mampu memiliki banyak anak. Gubernur Jabar ini menyayangkan jika bantuan pemerintah hanya mengalir untuk keluarga yang sama dalam jangka waktu lama. Deddy pun menyebutkan, kedepannya bantuan sosial ini akan dikoordinasikan dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, BKKBN. Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan keluarga berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu juga. Yang dapat beasiswa keluarga dia, yang kelahirannya dijamin keluarga dia, yang dapat bantuan perumahan keluarga dia, yang dapat bantuan pangan non-tunai keluarga dia. Nanti uang numpuk di satu keluarga, urai Deddy, dilansir YouTube Kompas TV, Rabu, 30 April 2025. Ia melanjutkan, mengapa bantuan dari pemerintah bisa terpusat pada keluarga yang sama. Baca juga, bahas banjir, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi berencana temui Pramono Anung setelah Lebaran 2025. Selama ini, kata dia, banyak bantuan yang diterima keluarga tak mampu, seperti program Indonesia Pintar, PIP, hingga perumahan sederhana. Ia juga menyinggung bantuan biaya melahirkan bagi ibu dari keluarga tak mampu. Kata Deddy, sekarang ini bantuan melahirkan sudah naik kelas, yakni dengan proses sesar. Sementara, biaya proses melahirkan dengan sesar bisa menelan biaya hingga 25 juta rupiah. Karena variabelnya, bantuan yang diterima, banyak, dia dapat PIP, bantuan perumahan, besok lagi sesar. Ingat, keluarga yang tidak mampu hari ini melahirkannya naik kelas sesar. Biayanya, 25 juta rupiah, jelas Deddy. Deddy pun menyayangkan jika uang senilai 25 juta rupiah diberikan kepada keluarga yang sama untuk bantuan melahirkan. Pasalnya, kata dia, uang tersebut jika dikumpulkan bisa digunakan untuk membangun rumah sederhana bagi keluarga tak mampu. Masa harus terus-terusan 25 juta rupiah untuk melahirkan? Itu bisa buat bangun rumah, katanya. Atas hal itu, Deddy pun mengimbau kepada keluarga tak mampu untuk berhenti memiliki banyak anak jika tak bisa menafkahi. Makanya, berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi, tegas dia. Dikritik pengamat. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran, Unpad, Yogi Suprayogi mengkritisi wacana Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi terkait KB vasektomi jadi syarat bagi penerima bantuan sosial, Bansos. Yogi menilai, kebijakan tersebut tidak beretika. Ia bahkan menyebut, kebijakan itu melanggar hak asasi manusia, HAM. Tidak ada etika kebijakan, tapi boleh saja itu rasional, namun tidak ada etikanya. Apalagi dengan kultur kita Indonesia, katanya saat dihubungi tribunjabar.id, Rabu, 30 April 2025. Deddy Mulyadi mewacanakan akan memberikan intensif Rp500.000 bagi suami yang siap melakukan KB vasektomi. Menurut orang nomor 1 di Jawa Barat itu, kebijakan ini sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengendalikan jumlah penduduk di Jawa Barat. Namun, menurut Yogi, dengan iming-iming insentif itu seolah ada pemaksaan untuk para suami melakukan KB vasektomi. Terus yang siap dikasih uang Rp500.000, saya pikir, seolah-olah, ada pemaksaan, itu melanggar hak asasi manusia ya, ungkapnya. Diketahui, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus saluran sperma dari buah zakar. Dengan demikian, air mani tak akan mengandung sperma, sehingga kehamilan dapat dicegah. Yogi mengatakan, prosedur melakukan vasektomi tidak bisa dilakukan sembarangan. Karena, lanjut dia, jika terjadi kesalahan prosedural, tidak ada jaminan bagi suami yang menjalani vasektomi. Prosedur ini kan gak bisa seenaknya saja, karena kalau nanti terjadi kesalahan hanya dapat uang Rp500.000 dan gak ada asuransinya. Harus ada prosedur kontrak dulu, jadi kebijakannya buat saya tidak beretika. Kalau tepat ya tepat saja untuk mengendalikan penduduk, terangnya. Yogi pun meminta agar Deddy Mulyadi mengkaji ulang untuk menerapkan kebijakan vasektomi tersebut. Ia juga menyarankan untuk dilakukan koordinasi dengan kedokteran, apakah memungkinkan atau tidak untuk menerapkan kebijakan ini. Nah saya pikir Kang Deddy harus meninjau ulanglah kebijakan ini, karena dalam kebijakan itu ada etika ya. Dan etika itu harus dijaga dan diperhatikan jangan sampai ada masalah, tandasnya.